akan saya lanjutkan materinya, yaitu perbedaan fotosintesis dan kemosintesis mulai dari proses hingga sumber energinya. Ekosistem bergantung pada kemampuan beberapa organisme untuk mengubah senyawa anorganik menjadi makanan yang kemudian dapat dieksploitasi atau dimakan oleh organisme lain. Mayoritas kehidupan di planet ini didasarkan pada rantai makanan yang berada di sekitar sinar matahari. Karena tumbuhan membuat makanan dengan lingkungan yang tidak mendapatkan sinar matahari. Lingkungan yang tidak memiliki sinar matahari seperti di dalam laut atau di kedalaman goa, organisme mengandalkan produksi primer melalui proses yang disebut kemosintesis yang menggunakan energi kimia. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan dan beberapa bakteri. Selama ada cukup sinar matahari, baik di darat, di laut, dangkal, bahkan di dalam atau di bawah es yang jernih. Semua organisme fotosintesis menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula atau makanan dan oksigen. Sedangkan kemosintesis terjadi pada bakteri dan organisme lain yang melibatkan penggunaan energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia anorganik untuk menghasilkan makanan. Semua organisme kemosintetik menggunakan energi yang dilepaskan oleh reaksi kimia untuk membuat gula, tetapi spesies yang berbeda menggunakan cara yang berbeda. Meski terdapat perbedaan fotosintesis dan kemosintesis, namun keduanya hanyalah memicu semua kehidupan di bumi. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis ada 7 ya. Yang A, sumber energi, yang B, konversi energi, yang C, ketertiban pigmen, D, plastida yang terlibat, E, oksigen sebagai produk sampingan, F, kontribusi terhadap total energi biosfer, G, letak proses. Selanjutnya A, sumber energi. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis yang pertama yaitu dari sumber energinya. Sumber energi kemosintesis berasal dari energi kimia yang disimpan dalam bahan kimia anorganik seperti hidrogen sulfida, dan sedangkan fotosintesis mengandalkan sinar matahari sebagai sumber energi. B, konversi energi. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis yang keduanya adalah pada konversi energinya. Pada fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia, sedangkan pada kemosintesis, energi kimia yang disimpan pada senyawa anorganik disimpan dalam senyawa organik. Selanjutnya C, keterlibatan pigmen. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis yang ketiga ada pada keterlibatan pigmen. Pada fotosintesis, klorofil, karotenoid, dan pikobilin adalah pigmen yang terlibat dalam proses fotosintesis, sedangkan pada kemosintesis tidak ada pigmen yang terlibat dalam prosesnya. Yang D, plastida yang tidak terlibat. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis yang keempat yakni pada keterlibatan plastida. Prolopas adalah plastida yang ditemukan pada tumbuhan, yaitu reaksi fotosintesis yang terkonsentrasi di dalam sel. Sedangkan pada kemosintesis tidak ada plastida yang terlibat dalam prosesnya. Selanjutnya E, oksigen sebagai produk sampingan. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis yang kelima dapat dilihat pada oksigen sebagai produk sampingannya. Oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan selama fotosintesis, sedangkan pada kemosintesis, gas oksigen tidak dilepaskan sebagai produk sampingan. F, kontribusi terhadap total energi biosfer. Fotosintesis memiliki kontribusi yang lebih tinggi terhadap total energi biosfer, sedangkan kemosintesis hanya memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap total energi biosfer. Yang G, letak proses fotosintesis dapat ditemukan pada tumbuhan hijau, cyanobacteria, alga, dan bakteri seperti Rhodobacter. Sedangkan kemosintesis dapat ditemukan pada bakteri seperti Aciditis bacillus lu, Ferroxidans, Introsomanas, Nitrobacter, Protebacteria, pengospidasi sulfur, Aquavicaeales, dan Archaea seperti Archaea metanogenik.
terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.